فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, bahkan ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pembahasan pada kajian ini
yaitu fawaid, faidah-faidah dari dalil yang ketiga, bab yang ketiga dari kitab Tauhid, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mentahqiqkan tauhid, merealisasikan tauhid, dakhalal jannah, pasti masuk surga tanpa hisab. Sebelum kita membahas faidah-faidah dari bab yang ketiga, dalil yang ketiga ini, kita akan menukil penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang beliau juga menyusun syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulus Sadid. Muridnya juga menyusun kitab syarah kitab Tauhid, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala kitabnya Al-Qaulus Sadid, kalau muridnya yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kitab syarah kitab Tauhidnya Al-Qaulul Mufid. Nah, yang akan kita nukil penjelasan beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qaul Sadid, bagaimana kita merealisasikan tauhid yang sebenarnya. Maksud merealisasikan tauhid, tahqiqut tauhid, ialah pertama, membersihkannya dari syirik besar dan syirik kecil. Bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua, bersih dari bid'ah. Bersih dari bid'ah. Bentuk bid'ah itu yang pertama
perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Bentuk bid'ah, amalan lisan, amalan arkan, dan amalan hati. Meliputi 3 itu. Kemudian yang ketiga, bersih dari perbuatan maksiat. Ini unsurnya. 3, tahqiqut tauhid. Yang pertama, bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua, bersih dari bid'ah berupa perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Yang ketiga, bersih dari perbuatan maksiat. Yang 3 hal itu dilakukan, jadi bersih dari syirik besar dan syirik kecil, bersih dari bid'ah dengan berbagai bentuknya, perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Dan 3, bersih dari maksiat. Semua itu dilakukan menyempurnakan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah. Bersih dari syirik besar dan syirik kecil, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat itu dilakukan dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Perkataan, perbuatan, dan niat. Juga dilakukan dengan menghindarkan diri dari perbuatan syirik besar. Bukan hanya melakukan, tapi menghindarkan diri. Ancang-ancang untuk tidak dekat-dekat dengan syirik besar dan syirik kecil. Kenapa begitu? Karena ada dampak buruk langsung terhadap kemurnian tauhid, kesempurnaan tauhid. Kenapa begitu? Karena syirik besar itu akan membatalkan tauhid. Syirik besar akan membatalkan tauhid. Syirik kecil akan meniadakan kesempurnaan tauhid. Kalau syirik besar membatalkan tauhid, syirik kecil meniadakan kesempurnaan tauhid. Jadi jangan keliru ya, kalau syirik kecil itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Kalau syirik besar membatalkan tauhid. Sebagaimana syirik besar itu akan menghapus amal,
Syirik kecil menghapus amal yang diniati riya. Nah, syirik kecil itu bentuknya adalah salah satunya riya. Kemudian wajib menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid. Bid'ah dan maksiat itu dampak buruknya terhadap tauhid apa? Yaitu mengotori tauhid, mencemari tauhid. Yang kedua, meniadakan kesempurnaan tauhid. Maksiat sebagaimana syirik kecil, bid'ah sebagaimana syirik kecil, itu berdampak buruk terhadap tauhid, yaitu meniadakan kesempurnaan tauhid. Yang ketiga, mencegah dari pengaruh yang baik dari tauhid. Ada keutamaan tauhid, ada pengaruh baik dari tauhid, ada keutamaan tauhid. Kenapa seseorang itu tidak mendapatkannya? Tercegah dari itu karena perbuatannya masih diwarnai, bahkan mungkin didominasi dengan perbuatan maksiat dan bid'ah. Di samping meniadakan kesempurnaan tauhid, perbuatan bid'ah dan maksiat itu akan mencegah pengaruh baik dari tauhid kepada seseorang. Itu dampaknya. Dampak buruk bid'ah dan maksiat itu di samping meniadakan kesempurnaan tauhid, juga akan mencegah dari pengaruh baik tauhid. Kemudian ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Barang siapa yang merealisasikan tauhid yang ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, hatinya dipenuhi dengan iman, tauhid dan keikhlasan, kemudian direalisasikan dengan perbuatan. Jadi hatinya itu dipenuhi dengan iman, tauhid dan ikhlas. Kemudian direalisasikan, dibenarkan keyakinannya, dibenarkan keikhlasannya, dibenarkan keimanannya yang memenuhi hatinya itu dengan amalan. Kemudian tunduk kepada semua perintah Allah, serta tidak mengotorinya dengan terus bermaksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi apa yang dilakukan, apa yang disikapi oleh ahlul jannah, calon penghuni surga, calon ahli surga yang masuk ke dalamnya tanpa hisab, itu adalah di samping tiga hal pokok itu, kemudian menghindar dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil untuk menyelamatkan tauhidnya, untuk menyempurnakan tauhidnya,
dan juga menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhidnya, meniadakan kesempurnaannya, dan mencegah dari pengaruh yang baik dari tauhid itu. Kemudian hal yang ketiga adalah memenuhi hatinya dengan iman, tauhid, dan keikhlasan, tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah, dan tidak mengotori hatinya dengan terus bermaksiat. Itulah sifat kriteria calon orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang pertama as-sabiqun as-sabiqun, orang yang pertama memasuki surga dan menempati surga itu. Bukan hanya yang tanpa hisab, tetapi as-sabiqun as-sabiqun, orang yang pertama masuk surga. Gelombang atau rombongan pertama yang masuk surga. Karena mungkin setelah itu ada di antara mereka penghuni surga yang tanpa hisab, tetapi yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya itu bukan hanya masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk as-sabiqun as-sabiqun dalam surat Al-Waqiah. Yang pertama masuk surga dan yang pertama menempati surga. Itulah keistimewaan, keutamaan, dan kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan keterangannya dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah. Apa tandanya? Apa cirinya? Apa indikasinya? Seseorang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna, yang pertama, ketaatan yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, kuatnya tawakal kepada Allah. Makanya 4 sifat yang disebutkan hadis dari dalil yang ketiga dari bab ini itu adalah menggambarkan kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah. Begitu kuatnya tawakal, tidak minta diruqyah, tidak meminta dikai, kemudian tidak tatoyur, dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Ketaatan yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, kuatnya tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi. Ini karena tawakalnya yang kuat kepada Allah diiringinya dengan tidak memalingkan hatinya
kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi. Hasbiyallahu, mencukupkan Allah bagi dirinya, tidak butuh makhluk. Setiap pagi 7 kali, setiap sore 7 kali kita melantunkan zikir yang mulia ini. Diawali dengan hasbiyallah. Kita meyakinkan jiwa kita bahwa cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, kalau meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, maka hasbi Allah, Allah cukup bagiku. Kalau Allah cukup bagiku, maka tidak sedikit pun memalingkan hatinya kepada makhluk. Tidak sedikit pun minta-minta kepada makhluk. Tidak sedikit pun membutuhkan makhluk. Terus yang keempat, hatta kepada orang-orang terdekat. Tidak memalingkan hatinya. Yang keempat, tidak mengharapkan dengan hatinya dan tidak meminta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tadi kaitannya dengan hal yang ketiga. Apa itu? Tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi. Ya, kita lihat ulama salaf dahulu. Ya, garamnya habis, minta kepada Allah. Butuh apa, sandalnya petak, ya, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Bahkan dalam sujudnya, ketika dalam suatu keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah, menggambarkan betapa mereka itu sangat-sangat membutuhkan Allah, termasuk dalam urusan pribadi. Berasnya habis, kalau kita garamnya habis, mereka berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, tidak mengharapkan dengan hatinya, mengharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk dengan hatinya. Kelentek saja tidak. Saya mengharapkan fulan, saya mengharapkan fulana. Kelentek sedikit dalam hatinya saja tidak. Kemudian tidak meminta-minta kepada mereka, apalagi meminta-minta. Apalagi meminta-minta yang tidak dalam keadaan mendesak. Minta-minta itu adalah perbuatan menghinakan diri kepada makhluk. Sehingga orang yang hobinya meminta-minta besok dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging sedikit pun pada wajahnya. Kenapa begitu? Al jaza min jinsil amal. Kenapa begitu? Karena orang yang minta-minta itu pada dasarnya tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Karena tidak tahu malu, maka
balasannya dibangkitkan tanpa ada daging sedikit pun di wajahnya. Makanya kan kalau bahasa Jawa kan rai gede, ya enggak? Rai gede. Gede tahu ya? Gubuk. Jadi wajah yang ditutupi. Wajah yang ditutupi alias tidak berwajah. Makanya Masya Allah, Subhanallah, besok dibangkitkan tanpa ada daging sedikit pun pada wajahnya. Itu orang yang hobinya meminta-minta kepada makhluk. Sehingga ulama kita, ulama salaf kita itu mengajarkan, sekalipun mungkin minta kepada hal-hal yang sepele, ya kan? Garam, sandal betat, mungkin bagi sebagian orang dianggap perkara yang remeh. Sekalipun begitu, mereka mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar ketergantungan kepada Allah itu tidak terkotori, walaupun ketergantungan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hal-hal yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai hal yang remeh. Tidak meminta-minta kepada makhluk dengan perkataan maupun dengan keadaan. Tidak minta, tidak ngomong, tapi menunjukkan kita itu agar orang lain iba. Nggak ngomong, nggak minta ngomong, tapi menunjukkan keadaan kita agar orang lain iba sehingga memberi. Itu juga tidak boleh masuk dalam kategori meminta-minta. Karena minta-minta itu bisa dengan perkataan, bisa dengan keadaan. Nggak minta tapi cerita kurang, cerita berasnya habis misalnya. Tidak minta, tapi maksud dia menceritakan keadaannya itu agar orang lain iba sehingga memberi. Ini juga masuk dalam kategori meminta-minta. Dengan perkataan, bisa juga dengan keadaan. Baik. Itulah keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau masih melanjutkan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, lahirnya dan batinnya, perkataannya dan perbuatannya, cintanya maupun bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lepas dari koridor ini, mereka calon ahlul jannah yang termasuk ahlul jannah yang pertama masuk surga, yang pertama menempatinya, itu melakukan sifat-sifatnya itu di dalam koridor ikhlas kepada Allah dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah, manusia yang berkedudukan yang agung ini bertingkat-tingkat. Wali kulli darajatum mimma amilu. Wali kulli darajatum mimma amilu. Dalam surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing
orang itu ada tingkatannya. Sebagaimana surga itu juga bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkat. Apa yang menyebabkan seseorang bertingkat-tingkat tempatnya di surga? Itu disebabkan karena amalannya. Karena amalan seseorang itu bertingkat-tingkat. Masuk surganya karena karunia Allah, karena rahmat Allah, berada di tingkat surga karena derajat amalannya. Ya kan? Masuk surganya itu karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amalnya. Nah, di surga itu, di tingkat surga yang ditempati oleh seseorang itu tergantung amalannya. Merealisasikan tauhid, tahqiqut tauhid itu bukanlah dengan angan-angan dan pengakuan yang kosong dari ketaatan atau dari kenyataan. Jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya ngaku-ngaku saja, pengakuan, pernyataan yang kosong, yang jauh dari fakta, jauh dari kenyataan. Dua, tidak juga dengan perhiasan yang tidak dipakai. Gimana kalau biasanya dipakai? Kira-kira menambah keindahan. Punya gelang lemari, punya kalung lemari, tapi tidak dipakai. Bagaimana? Bagaimana orang akan mengagumi? Walaupun dia ngomong, saya punya gelang, bandul, kalung, saya punya kalung, saya punya cincin, kok nggak dipakai? Berarti bagaimana orang akan mengagumi dengan perhiasan? Berarti seperti perhiasan yang tidak dipakai, kekaguman yang kosong. Ya. Tetapi dia merealisasikan tauhid, direalisasikan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan itu dan hakikat ihsan, disertai dengan atau dibenarkan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Keyakinan yang benar akan melahirkan amalan yang benar, akan melahirkan amalan akhlak yang mulia. Kalau akidahnya sudah benar, imannya sudah benar, apa yang tertanam di dalam hati sudah benar, kok amalannya tidak benar, kok akhlaknya tidak baik, pasti ada yang konslet, pasti ada yang keliru. Mestinya keyakinan yang benar, keikhlasan yang tertanam di dalam hati, akidah yang benar itu akan melahirkan amalan yang benar, amalan yang soleh, akan menyatakan, akan mewujudkan akhlak yang mulia. Kita lihat para sahabat, bagaimana jahiliyah ketika mereka jahiliyah. Ketika sudah tercelup, tersibhoh dengan Islam, tersibhoh dengan keyakinan yang benar, mereka berubah 180 derajat.
Begitulah semestinya. Ya, merealisasikan tauhid itu akan melahirkan pribadi yang ihsan, pribadi yang ikhlas. Pribadi yang ihsan dan ikhlas itu akan dibenarkan dengan amalan soleh dan akhlak yang mulia. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengakhiri penjelasannya tentang bagaimana merealisasikan tauhid yang sebenarnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka barang siapa yang merealisasikan tauhid sesuai dengan uraian di atas, ya, bagaimana kita sudah mengetahui apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bagaimana cara merealisasikan tauhid yang sebenarnya. Niscaya dia memperoleh keutamaan yang banyak dan sempurna. Karena apa? Karena merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka akan mendapatkan keutamaan yang banyak dan sempurna. Begitulah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum tentang tahqiqut tauhid yang diuraikan dengan jelas insyaallah oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid yang merupakan kitab penjelasan dari kitab tauhid. Bagian yang kedua yang kita bahas pada kajian kali ini adalah faidah bab ketiga dari kitab tauhid. Yang pertama, keutamaan salaf. Ada di antara keutamaan salaf pada bab ini, yaitu berusaha keras untuk ikhlas. Ya, berusaha keras untuk ikhlas serta jauh dari dia. Dia apa sih dia? Beramal karena ingin dilihat. Bukan hanya dipuji, dilihat. Dipuji masalah lain, maksudnya sekedar ingin dilihat saja itu sudah dilihat. Makanya amalan-amalan sunnah itu yang memang tidak disyariatkan untuk ditampakkan lebih utama untuk disembunyikan. Salat sunnah misalnya, sedekah sunnah misalnya, puasa sunnah misalnya, itu lebih baik tidak diketahui oleh orang lain, hatta kepada istri. Kalau memang tidak perlu tahu, tidak usah diberi, tak. Memberi sedekah dengan harta kita sendiri sebagai suami, ya nggak perlu tahu. Yang penting istri sudah diberi nafkah, nggak usah diberitahu. Tadi saya baru memberi ini, memberi itu kepada fulan, kepada fulana. Bahkan apa? Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Apa ada? Tangan kiri dan kanan kan selalu bersama. Selalu bersama. Ya? Apa
bisa tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan? Itu pelajaran. Orang-orang terdekat kita, apakah istri, apakah anak, apakah orang tua, tidak tahu, tidak diberitahu, ya, tidak melihat, tidak diperlihatkan amalan sunnah yang kita lakukan, sedekah sunnah yang kita lakukan, dan mendapat keutamaan yang khusus. Apa itu? Dinaungi oleh Allah pada hari yauma la dhilla illa dhilluh, termasuk 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak memakai sandal, sementara matahari didekatkan di atas kepala, di tempat yang sama sekali tidak ada naungan. Tetapi pada saat itu Allah menaunginya. Dengan apa? Dengan pahala sedekah yang disebutkan. Memberikan sedekahnya shimaluhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Sholat sunnah begitu juga, qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah mungkin kita takut atau khawatir tidak takbiratul ihram bersama imam, ba'diyahnya itu diusahakan di rumah. Malah ada kaum salafun soleh itu tidak pernah melakukan sholat sunnah di musola atau di masjid tempat dia berjamaah, karena mungkin dulu dahulu komatnya agak lama, nyandak waktunya sholat qobliyah di rumah. Sholatnya sholat tahiyatul masjid, karena sholat qobliyahnya sudah dilakukan di rumah. Kalau kita sekarang ya mungkin nggak bisa, ya ba'diyah. Atau kira-kira kalau sholat waktu tertentu, kita tetangganya masjid atau tetangganya musola, mungkin kalau subuh komatnya agak lama, kalau duhur komatnya agak lama, karena kita tetangganya masjid, dekat dengan masjid atau musola, kita usahakan sholat qobliyahnya di rumah. Sebelum adzan sudah wudu lebih dulu, karena ini mendapatkan keutamaan. Dalam hadis yang sahih itu 25 derajat. Ya, kalau sholat wajib itu berjamaah 27 derajat. Kalau sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu 25 derajat dibandingkan dengan sholat sunnah yang dilakukan di masjid. Sholat sunnahnya apa berarti di sini? Ya qobliyah, ba'diyah. Kalau tahiyatul masjid ya jelas di masjid. Ya. Kemudian berusaha keras untuk menjauhkan diri dari sum'ah. Apa sum'ah? Beramal karena ingin didengar serta ya sum'ah itu beramal karena ingin didengar. Yang ketiga, tidak mengaku-ngaku melakukan amal soleh yang tidak dilakukan, apalagi yang ini tidak dilakukan tapi ngaku-ngaku dilakukan. Dalam kitab Al-Jadid itu juga salah satu kitab syarah penjelasan kitab Tauhid pada halaman 49 disebutkan fawaid dari bab 3 kitab Tauhid ini, halamannya 49, ibti'atus salafi anidiyai wa asbabihi. Apa? Salaf
menjauhkan diri dari riya dan sebab-sebabnya. Kalau tahu sebab itu yang menjadikan seseorang itu riya, maka para salaf menghindarinya, menjauhinya. Bukan hanya rianya yang dihindari, tapi sebab-sebab yang menjadikan manusia itu bisa riya dihindari. Ya seperti tadi, ya tidak sejatinya niatnya tidak riya, tapi kalau itu dilakukan, kalau hal tersebut dilakukan menjadi sebab seseorang menjadi riya, maka kita tidak melakukannya. Bukan hanya riaknya yang dijauhi, tapi sebab-sebab seseorang menjadi riya atau melakukan perbuatan dengan riya, mereka kaum salaf itu menghindarinya. Kemudian dalam kitab Al-Mulakhas, salah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaganya, mengatakan pada faedah yang pertama ini, hirsus salafi ala ikhlasi wa syiddatu ibtiadihim anibiyah. Hirsus salaf, semangatnya para salaf itu terhadap keikhlasan. Semangat bagaimana mereka melakukan perbuatan itu dengan ikhlas. Bukan hanya semangat untuk melakukan amal soleh, tetapi juga semangat melakukan amal soleh dengan ikhlas. Wa syiddatu ibtiadihim anidiyah, dan begitu kuatnya mereka dalam menjauhkan diri dari riya. Begitu kuatnya syiddatu ibtiadihim anidiyah. Begitu kuatnya mereka menjauhi dari perbuatan riya. Kita lihat dengan hadisnya, ya, apa yang menunjukkan bahwa mereka para salaf itu berusaha keras untuk ikhlas dan tidak mengaku-ngaku melakukan suatu perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Kita lihat di sini dalam hadisnya, "Thumma qultu ama inni lam akun fi sholatin." Jadi Husain bin Abdurrahman menceritakan ketika bangun malam hari itu ketika itu adalah dia tidak melakukan sholat. Tidak melakukan sholat. Agar orang tidak beranggapan, oh bangun malam berarti sholat. Ya enggak? Makanya ditegaskan oleh Husain bin Abdurrahman itu, inni lam akun fi sholatin. Ketika itu saya tidak sholat walaupun bangun malam. Seseorang hendaknya tidak masang status walaupun tidak foto ketika dia sholat, tetapi sahdunya malam ini untuk munajat kepada Allah. Dikirim jam berapa statusnya? 2:30 pagi. Ya. Apalagi sampai ada
fotonya, sajadahnya, tempat sholatnya. Kita lihat di sini Husain bin Abdurrahman, agar tidak ada pandangan, tidak ada perkiraan orang ketika dia cerita bangun malam berarti sholat, apalagi jelas orang memandang insya Allah dia orang yang soleh. Tidak begitu. Ditegaskan di sini, inni lam akun fi sholati, bahkan walakinni lu'iztu, karena saya disengat kalajengking. Jadi bangunnya itu kemudian tidak sholat karena disengat kalajengking. Itu yang menunjukkan semangat mereka para salaf itu untuk menyembunyikan amalnya, kemudian menyembunyikan atau tidak mengaku-ngaku amalan yang tidak dilakukan, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan riya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari kitab Al-Mulakhas, apa fadilatus salafi wa anna ma yarawnahul ayatis samawiyah la ya'uddunahu 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Ini faedah yang kedua. Apa itu fadilatus salafi? Keutamaan salaf. Jadi tadi yang pertama itu adalah ikhlas, berusaha keras untuk ikhlas. Itu keutamaan salaf. Nah, yang kedua, faedah yang kedua masih tentang fadilatus salaf, keutamaan salaf. Apa? Anna ma yarawnahu ma'an wa anna ma yarawnahul ayatis samawiyah, tanda-tanda kejadian langit yang mereka lihat. Ya. Apa tandanya? Tanda apa itu fenomena yang terjadi di langit pada malam itu? Al-kaukab alladhi inqadha, bintang jatuh. Ada bintang jatuh. Biasanya kan bintang itu kan diam gitu ya. Jadi ada bintang yang jatuh. Ini salah satu ayat fenomena samawiyah yang terjadi di langit. Tanda-tanda kejadian langit yang mereka lihat di sini apa? Al-kaukab alladhi qadda, ini bintang yang jatuh. Tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan. Tiap hari ya saya lihat bintang, kalau malam ya ada bintang, kalau tanggal 15, 13, 14 itu bulan purnama. Biasa itu tiap bulan ya begitu. Jadi mereka para salaf itu terhadap kejadian di langit atau tanda-tanda di langit itu yang dilihat tidak
mereka anggap sebagai suatu kebiasaan. Tiap pagi matahari terbit dari barat, tiap sore matahari terbenam ke arah barat. Tidak melihatnya sebagai suatu kebiasaan. Tetapi apa? Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Tetapi memahami sebagai salah satu ayat tanda kebesaran Allah, min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita mestinya begitu mengamati sunset. Sunset apa sih? Ketika matahari terbenam. Sunset itu terbenam, ya benar. Kalau sunrise, matahari terbit. Ke pantai, jauh-jauh ke pantai, ya bagaimana melihat matahari terbenam. Sunset, jauh-jauh ke pantai untuk melihat matahari terbit. Itu untuk menghadirkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, ayatun min ayatillah. Ya, kalau kita pergi ke pantai, kita pergi ke gunung itu, melihat jurang, melihat jalan yang berkelok-kelok dan sebagainya, sebagaimana biasa sebagaimana halnya pemandangan di gunung. Bukan hanya di gunung yang biasa kayak gitu, di laut yang biasa kayak gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi memahaminya sebagai ayatun min ayatillah. Dan itulah sifat ulul albab, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ulul albab. Itu sifat orang yang beriman. Apa? Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Terus apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan, tafakkur terhadap kejadian langit dan bumi. Ayat sebelumnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. La ayatun li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, ulul albab. Maka kita ketika melihat fenomena alam, kita menyebabkan kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, khusus fi khalqis samawati wal ardh atau ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan benar, berakal. Orang-orang yang berakal menurut syariat itu adalah itu. Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu yang menjadikan mereka salafun saleh itu teringat kepada Allah, teringat kepada kebesaran Allah. Ayatun min
ayatun min ayatillah. Kemudian yang ketiga, perhatian salaf terhadap dalil. Tidak semata-mata yang mengatakan ustaz, yang mengatakan syekh. Tidak. Apa kurangnya sahabat? Apa kurangnya tabi'in? Toh ditanyakan kepada mereka dalilnya. Ya enggak? Ditanyakan kepada mereka dalilnya. Orang yang mendengarkan, orang yang disampaikan kepadanya pandangan, pendapat tentang syariat yang mulia ini. Dalam kitab Al-Mulahas, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, mengatakan dalam faedah yang ketiga ini, talabul hujjati ala sihhatil madhabi wa inayatus salafi bid dalil. Talabul hujjati ala sihhatil madhabi, meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat. Hak, sini dalilnya. Antum mengatakan begini, antum mengatakan begitu. Mana dalilnya? Talabul hujjah, talabul hujjah, talabul dalil. Minta hujjah, minta dalil ala sihhatil madhabi, atas kebenaran suatu pendapat. Pendapat itu benar ditimbang dengan dalil, bukan orang yang menyampaikan. Sekalipun orang yang paling bodoh menyampaikan pendapat, kalau memang pendapat yang disampaikan itu, hal-hal yang disampaikan itu sesuai dengan dalil, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita menerimanya. Ya kan? Walaupun disampaikan orang-orang yang paling bodoh sekalipun, ketika dia menyampaikan pendapat yang sesuai dengan dalil, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk menerimanya sebagai suatu kebenaran. Karena apa? Karena berdasarkan hujjah yang benar, berdasarkan dalil yang benar. Sebaliknya, sekalipun dia itu ustaz, syekh sekalipun, ya, kalau kemudian pendapatnya tidak sesuai dengan dalil, maka tidak kita benarkan. Karena ala sihhatil madhabi, kebenaran suatu pendapat, kebenaran suatu pandangan, mizannya, timbangannya itu adalah dengan hujjah, dengan dalil yang benar. Demikian yang disampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan melanjutkan faedah dari bab ketiga kitab tauhid ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dari antum semua terhadap kekurangan dan kesalahan saya. Al-afu minkum, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan hamba yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk dari atau dalam golongan orang-orang yang pertama masuk surga dan yang pertama menempatinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.